teka-teki identitas dua jasad wanita yang ditemukan di kawasan eks-asrama Polri, Dusun Rejoagung, Desa Rejoagung, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai menemui titik terang. Pihak keluarga meyakini bahwa kedua korban yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada Rabu, 25 Februari 2026, tersebut adalah anggota keluarga mereka yang sempat dilaporkan hilang. Keyakinan ini muncul setelah pihak keluarga mengenali sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, terutama satu unit sepeda motor yang digunakan korban. Petunjuk utama dalam pengungkapan identitas ini adalah ditemukannya sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi AG 5053 WO di sekitar lokasi kejadian. Marno Hidayat, 31, salah satu anggota keluarga korban, meyakini bahwa jasad tersebut adalah kakak kandung dan keponakannya. Berdasarkan plat nomor dan ciri fisik korban, ia memastikan keduanya adalah bagian dari keluarganya. Dari motor dan ciri-cirinya, saya yakin itu kakak kandung saya, ujar Marno saat dikonfirmasi awak media di kamar mayat RSUD Jombang, Rabu, 25 Februari 2026, malam. Menurut Marno, identitas kedua korban tersebut adalah Sri Kusyanti, 36 sedih warga Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kakak kandung Marno. Tiara, 5 sedih putri dari Sri Kusyanti. Marno menuturkan bahwa Sri Kusyanti dan anaknya diketahui pergi meninggalkan rumah sejak Selasa, 24 Februari 2026, dini hari atau waktu subuh. Sejak saat itu, pihak keluarga kehilangan kontak dan tidak mengetahui keberadaan mereka. Suami korban, Nurianto, 38, yang merupakan warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sempat menunggu selama 24 jam sebelum akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian sesuai prosedur. Perginya Selasa subuh. Setelah itu tidak ada kabar, ungkap Marno. Sebelum jasad ditemukan di Jombang, keluarga sempat melakukan pencarian mandiri hingga ke wilayah Nganjuk, meliputi daerah Gondang, Rejoso, hingga Kertosono. Nyawanya tak tertolong dan pemeriksaan medis ada luka memar di tengkuk. Informasinya perang sarung, tutur Muhnadi. Muhnadi menyampaikan, sebelumnya ZMR berpamitan untuk pergi bermain bersama teman-teman sekampungnya. Pihak keluarga tidak menaruh curiga karena korban memang sudah terbiasa berkumpul dengan kelompok remaja tersebut setiap hari. Setiap hari mereka main bareng. Toh seumuran dan tetangga juga, ujar Muhnadi. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah ZMR kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sojati Soemodiarjo, Purwodadi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematiannya.